Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Islam di Indonesia, Bapak DRS Haji Lahmudin MAG, dan teman-teman semuanya yang kami cintai. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melepaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, langsung saja. Di sini kami dari kelompok 2, yaitu Fajar Oktavianto dan Junaidi, sedikit ingin menyampaikan hasil dari makalah kami mengenai judulnya, yaitu peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Pada abad ke-15, para saudagar muslim telah mencapai kemajuan pesat dalam usaha bisnis dan dakwah hingga mereka memiliki jaringan di kota-kota bisnis di sepanjang pantai utara. Komunitas ini dipelopori oleh tidak lain dan tidak bukan yaitu Wali Songo. Mereka yang membangun masjid pertama di tanah Jawa, yaitu Masjid Demak, yang menjadi pusat agama yang mempunyai peran besar dalam menuntaskan Islamisasi di seluruh Jawa. Wali Songo berasal dari keturunan Syekh Ahmad bin Isa Muhajir dari Hadramaut. Beliau dikenal sebagai tempat pelarian bagi para keturunan Nabi dari Arab Saudi dan daerah Arab lain yang tidak menganut Syiah. Penyebaran agama Islam di Jawa terjadi pada waktu kerajaan Majapahit runtuh disusul dengan berdirinya kerajaan Demak. Era tersebut merupakan masa peralihan kehidupan agama, politik, dan seni budaya di kalangan penganut agama Islam tingkat atas dan kelompok tokoh pemuka agama dengan sebutan wali. Zaman itu pun dikenal sebagai zaman Kalewan. Para wali itu dalam tradisi Jawa dikenal sebagai wali sanga, yang merupakan lanjutan konsep pantheon dewa Hindu yang jumlahnya juga 9 orang. Adapun 9 orang wali yang dikelompokkan sebagai pemangku kekuasaan pemerintah, yaitu Maulana Malik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati. Langsung saja masuk ke pembahasan. Pertama, sejarah tentang Wali Songo. Wali Songo secara sederhana artinya 9. Artinya 9 orang yang telah mencapai tingkat wali, suatu derajat tingkat tinggi yang mampu mengawal babahan hawa sanga atau mengawal 9 lubang dalam diri manusia sehingga memiliki pangkat wali. Para wali tidak hidup secara bersamaan, namun satu sama lain memiliki keterkaitan yang sangat erat, bila tidak dalam ikatan darah juga dalam hubungan guru dan murid. Pertama, sini kami menjelaskan sunan yang pertama, yaitu Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim ini berasal dari Turki. Dia adalah seorang yang ahli tata negara yang ulung. Syekh Maulana Malik datang ke Pulau Jawa pada tahun 1404 Masehi. Jauh sebelum beliau datang, Islam sudah ada walaupun sedikit. Ini dibuktikan dengan adanya makam Fatimah binti Maimun yang nisannya bertuliskan tahun 1082. Di kalangan rakyat jelata, Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim ini sering dipanggil kakek bantal, sangat terkenal terutama di kalangan kasta rendah yang selalu ditindas oleh kasta yang lebih tinggi. Sunan Gresik menjelaskan bahwa dalam Islam, kedudukan semua orang adalah sama. Derajat hanya orang yang beriman dan bertakwa tinggi kedudukannya di sisi Allah. Dia mendirikan pesantren yang merupakan perguruan Islam, tempat mendidik dan
menggembleng para santri sebagai calon mubaligh. Di Gresik, beliau juga memberikan pengarahan agar tingkat kehidupan rakyat Gresik semakin meningkat. Beliau memiliki gagasan mengalirkan air dari gunung untuk mengaliri sawah dan ladang. Syekh Maulana Malik Ibrahim, seorang wali Songo yang dianggap sebagai ayah dari wali Songo. Beliau wafat di Gresik pada tahun 882 Hijriah atau 1419 Masehi. Selanjutnya yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel adalah putra Syekh Maulana Malik Ibrahim dari istrinya yang bernama Dewi Chandrawulan. Beliau memulai aktivitasnya dengan mendirikan pesantren di Ampel Denta, dekat dengan Surabaya. Di antara pemuda yang dididik itu tercatat antara lain Raden Paku atau Sunan Giri, Raden Fatah atau Sunan pertama Kesultanan Islam Bintoro Demak, kemudian Raden Makdum Ibrahim, putra Sunan Ampel sendiri dan dikenal sebagai Sunan Bonang, Syarifuddin atau Sunan Derajat, dan Maulana Ishak. Pada awal Islamisasi Pulau Jawa, Sunan Ampel ini menginginkan agar masyarakat menganut keyakinan yang murni. Ia tidak setuju bahwa kebiasaan masyarakat seperti kenduri, selamatan, sesaji, dan sebagainya tetap hidup dalam sistem sosiokultural masyarakat yang telah memeluk agama Islam. Namun wali-wali yang lain berpendapat bahwa untuk sementara semua kebiasaan tersebut harus dibiarkan karena masyarakat sulit meninggalkan secara serentak. Akhirnya Sunan Ampel menghargainya. Hal tersebut terlihat dari persetujuannya ketika Sunan Kalijaga dan dalam usahanya menarik penganut Hindu-Buddha mengusulkan agar adat istiadat Jawa itulah yang diberi warna Islam, dan beliau wafat pada tahun 1478 dan dimakamkan di sebelah Masjid Ampel. Kemudian yang ketiga, Sunan Bonang. Nama aslinya adalah Raden Makdum Ibrahim. Beliau putra Sunan Ampel. Sunan Bonang terkenal sebagai ahli ilmu kalam dan tauhid. Beliau dianggap sebagai pencipta gending pertama dalam rangka mengembangkan ajaran Islam di pesisir utara Jawa Timur. Setelah belajar di Pasai, Aceh, Sunan Bonang kembali ke Tuban, Jawa Timur untuk mendirikan pondok pesantren. Santri-santri yang menjadi muridnya berdatangan dari berbagai daerah. Kemudian yang keempat, Sunan Giri. Sunan Giri merupakan putra dari Maulana Ishak dan ibunya bernama Dewi Sukardadu, putra Menak Semboja. Kebesaran Sunan Giri terlihat antara lain sebagai anggota Dewan Wali Songo. Nama Sunan Giri tidak bisa dilepaskan dari proses pendirian kerajaan Islam pertama di Jawa, Demak. Ia adalah wali yang secara aktif ikut merencanakan berdirinya negara itu serta terlibat dalam penyerangan ke Majapahit sebagai penasihat militer. Selanjutnya yang kelima, Sunan Derajat. Nama aslinya adalah Raden Syarifuddin. Ada sumber yang lain yang mengatakan namanya adalah Raden Qasim, putra Sunan Ampel, dengan seorang ibu yang bernama Dewi Chandrawati. Jadi Raden Qasim itu adalah saudaranya Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang oleh ayahnya yaitu Sunan Ampel. Raden Qasim diberi tugas untuk berdakwah ke daerah sebelah barat Gresik, yaitu daerah antara Gresik dan Tuban. Di Desa Jalang, itulah Raden Qasim mendirikan pesantren. Dalam waktu yang singkat, telah banyak orang yang berguru kepada beliau. Setahun kemudian di Desa Jalang, Raden Qasim mendapat ilham agar pindah ke daerah sebelah selatan, kira-kira sejauh 1 km dari Desa Jalang itu. Di sanalah beliau mendirikan mushola atau yang kemudian sekaligus dimanfaatkan untuk tempat berdakwah. 3 tahun tinggal di daerah itu, beliau mendapat ilham lagi, pindah ke satu bukit, dan di tempat baru itu beliau berdakwah dengan menggunakan kesenian rakyat, yaitu dengan menabuh seperangkat gamelan untuk mengumpulkan orang. Setelah itu lalu diberi ceramah agar demikian kecerdikan Raden Qasim dalam mengadakan pendekatan kepada rakyat dengan menggunakan kesenian rakyat sebagai media dakwahnya. Sampai sekarang
Perangkat gamelan itu masih tersimpan dengan baik di museum di dekat makamnya. Yang keenam yaitu Sunan Kalijaga. Nama aslinya adalah Raden Syahid. Beliau adalah putra Raden Sahur, putra Temanggung Wilatika, Adipati Tuban. Raden Syahid sebenarnya anak muda yang patuh dan kuat kepada agama dan orang tua, tetapi tidak bisa menerima keadaan sekelilingnya yang terjadi banyak ketimpangan, hingga dia mencari makanan dari gudang kadipaten dan dibagikan kepada rakyatnya. Tetapi ketahuan ayahnya hingga dihukum, yaitu tangannya dicambuk 1 kali sampai banyak darahnya dan diusir. Setelah diusir, selain mengembara, ia bertemu dengan orang yang berjubah putih. Ia adalah Sunan Bonang. Lalu Raden Syahid diangkat menjadi murid, lalu disuruh menunggu tongkatnya di depan kali sampai berbulan-bulan sampai seluruh tubuhnya berlumut. Maka Raden Syahid disebut Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dalam rangka penyebaran Islam, antara lain dengan wayang, sastra, dan berbagai kesenian lainnya. Pendekatan jalur kesenian dilakukan oleh para penyebar Islam seperti Wali Songo untuk menarik perhatian di kalangan mereka, sehingga dengan tanpa terasa mereka telah tertarik pada ajaran-ajaran Islam sekalipun, karena pada awalnya mereka tertarik karena media kesenian itu. Misalnya Sunan Kalijaga adalah tokoh seniman wayang. Ia tidak pernah meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat, tetapi wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana. Tetapi dalam cerita itu disisipkan ajaran agama dan nama-nama pahlawan Islam. Yang ketujuh, Sunan Kudus atau Ja'far Shiddiq. Sunan Kudus menyiarkan agama Islam di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau memiliki keahlian khusus dalam bidang agama, terutama dalam ilmu fikih, tauhid, hadis, tafsir, serta logika. Karena itulah di antara Wali Songo, hanya ia yang mendapat julukan Wali al-Ilmi, wali yang luas ilmunya. Dengan arena keluasan ilmunya, ia didatangi oleh banyak penuntut ilmu dari berbagai daerah Nusantara. Selanjutnya, yang ke-8, Sunan Muria. Salah seorang Wali Songo yang banyak berjasa dalam menyiarkan agama Islam di pedesaan Pulau Jawa adalah Sunan Muria. Beliau lebih dikenal dengan nama Sunan Muria karena pusat kegiatan dakwahnya dan makamnya terletak di Gunung Muria. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Nama aslinya Raden Umar Said. Dalam berdakwah, ia seperti ayahnya, yaitu menggunakan cara halus, ibarat mengambil ikan tidak sampai keruh airnya. Muria dalam menyebarkan agama Islam, sasaran dakwah beliau adalah para pedagang, nelayan, dan rakyat jelata. Beliau adalah satu-satunya wali yang mempertahankan kesenian gamelan dan wayang sebagai alat dakwah, dan beliau pula lah yang menciptakan tambang sinom dan kinanti. Beliau banyak mengisi tradisi Jawa dengan nuansa Islami seperti Nelung Dino, Mitung Dino, Mitus Dino, dan sebagainya. Sunan Muria dikenal sebagai sunan yang suka berdakwah tanpa ngeli, yaitu menghanyutkan diri dalam masyarakat. Yang terakhir itu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Beliau adalah seorang Wali Songo yang banyak berjasa dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa, terutama di daerah Jawa Barat. Juga pendiri Kesultanan Cirebon. Nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah. Dia pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan kemudian juga Banten. Sunan Gunung Jati adalah cucu Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Setelah selesai menuntut ilmu pada tahun 1470, dia berangkat ke Tanah Jawa untuk mengamalkan ilmunya. Di sana beliau bersama ibunda disambut gembira oleh Pangeran Cakrabuana. Syarifah Mudain kemudian minta agar diizinkan tinggal di Pesumbangan Gunung Jati, dan di sana mereka membangun pesantren untuk meneruskan usahanya. Syekh Datuk Latif gurunya
Pangeran Cakrabuana. Oleh karena itu Syarif Hidayatullah dipanggil Sunan Gunung Jati. Lalu ia dinikahkan dengan putri Cakrabuana, Nyi Pakung Wati. Kemudian ia diangkat menjadi Pangeran Cakrabuana, yaitu pada tahun 1479. Dengan diangkatnya ia sebagai Pangeran dakwah Islam dilakukan melalui diplomasi dengan kerajaan lain. Setelah Cirebon resmi berdiri sebagai sebuah kerajaan Islam yang bebas dari kekuasaan penjajahan, Sunan Gunung Jati berusaha mempengaruhi kerajaan yang belum menganut agama Islam. Dari Cirebon, ia mengembangkan agama Islam ke daerah-daerah lain di Jawa Barat seperti Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, dan Banten. Itulah sedikit mengenai peran 9 wali atau Wali Songo, mengenai kelahirannya dan juga cara para wali tersebut menyebarkan agama Islam. Berbeda-beda cara. Kesimpulannya, dalam penyebaran agama Islam ini para wali banyak menggunakan cara-cara yang bisa diterima oleh masyarakat dengan menggunakan suatu metode yang membuat masyarakat tertarik dan akhirnya mau memeluk agama Islam dengan tidak karena terpaksa. Baik seperti menggunakan media wayang seperti sarana pengenalan Islam maupun tambang-tambang yang memiliki makna yang jelius untuk menenteramkan hati seorang, ataupun tambang sebagai pengikat dalam melakukan segala perbuatan. Itulah dari kami kelompok 2 mengenai Wali Songo dalam penyebaran Islam khususnya di Jawa. Mungkin terdapat kesalahan, kesilapan, kami kelompok 2 mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.